Jadi Anda ini guru di sekolah apa? SMP Negeri 1 Sukorambi. Berapa lama sudah jadi guru ini? Jadi guru kami itu startnya mulai tahun 2001 hingga sekarang. Awalnya jadi guru honorer atau? Awalnya guru-guru bukan guru honorer, Mas. Tetapi kami di sini awalnya adalah guru yang ilegal, guru yang syukur-syukur mengajar gitu. Guru yang ilegal. Oh, ada itu ya guru Iya. ilegal. Kenapa bilang guru ilegal? Ya sekolahannya nggak ada izinnya juga. Ijazahnya apalagi. Astaga. Jadi guru tadi udah berapa lama? Sekitar 20 tahun sekarang itu. Omong-omong boleh tahu nggak pendapatan sebagai guru berapa sih? Gaji guru sekarang berapa ya? Kalau gaji guru yang untuk sekolah negeri yang pengalaman kami, Iya. dari 100.000 per bulan. Kalau yang di bawah yayasan, Iya. itu tergantung jamnya itu. Tapi kalau guru perintis kayak kami, Iya. siapa yang mau bayar? Uang itu sekolah masih merintis. Jadi di situ kami tidak ada yang namanya bayaran gitu. Awalnya gitu. Anda ya mengorbankan diri Anda untuk pendidikan karena penghasilannya tadi kita udah dengar langsung. Kemudian bahkan ada istilah guru ilegal, Iya. bahkan kemudian sekolah perintis atau guru perintis di mana siapa yang mau bayar. Iya. Tapi omong-omong Anda sendiri sudah menikah? Sudah Bang, sudah punya anak 3. Punya anak berapa? 3 Bang. Cukup gaji Anda atau pendapatan Anda untuk Cukup kehidupan? Bang. Kalau kita bersyukur, insya Allah cukup Bang. Kalau kita bersyukur, insya Allah cukup. Nah, ini menarik jawaban ini ya. Iya Bang. Karena banyak orang yang udah kaya raya, merasa Tapi nggak nggak cukup cukup, juga. Yang menarik adalah dengan segala yang Anda ceritakan tadi, ternyata Anda mendirikan sekolah ya. Iya betul Bang. Berapa sekolah yang Anda dirikan? Yang kami pure sekolah itu yang kami dirikan itu ada 5 sekolah Bang. Di luar yang murni Anda sendiri yang mendirikan? Iya sama teman-teman itu ada 5 sekolah yaitu. Oh jadi 10 sekolah? 10 sekolah itu Bang. Tunggu. Sekarang idenya dulu. Dari mana muncul gagasan ingin bikin sekolah? Gagasannya itu kami lihat dari sekitar kami Bang. Keberadaan masyarakat di sekitar kami. Kami dulu disupport oleh Asosiasi Notaris Bang pada waktu itu. Jadi bukan duit sendiri nih ya? Bukan, selain beliaunya cuma support di seragam saja Bang. Tapi memberikan semangat untuk ayo kita bikin sekolah begitu ya? Iya. Nah tunggu, orang tua Anda pekerjaannya apa? Kalau orang tua kami hanya buruh tani Mas. Tuh. Artinya kehidupan Anda juga susah sebenarnya. Kemudian bisa kuliah sampai di perguruan tinggi, dari mana biayanya? Kami itu dari kampung datang ke kota itu sudah niat Bang pamit ke orang tua bahwa kami buka usaha kecil-kecilan yaitu buka lapak rokok, kacang, minuman gitu pada itu Bang. Oke, jadi jualan asongan gitu ya? Iya. Kadang kalau ada konser kami jualan di dulu Bang 2000 itu 2001 masih ramai konser kami Ada jualan konser, kalau ya. ada Ini konser. di kota Jember ini ya? Masih di Jember Bang. Jadi Anda sebenarnya anak kampung, lebih kampung lagi gitu ya? Lebih kampung lagi. Nah, jadi ini kuliah sambil jualan jadi pedagang asongan itu? Iya. Dan kami dosen-dosen kami, teman-teman kami tahu itu Bang, Bapak kami itu kalau malam itu mesti di asongan kami. Tapi kabarnya Anda juga pernah jadi pemulung, betul itu? Iya. Kami jadi pemulung itu 2 tahun cuma Bang. 2 tahun cuma? Saya 1 hari nggak kuat saya. Oke, jadi pemulung. Iya. Itu juga masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Itu areal pemulungnya di daerah kampus dan sekitarnya itu Bang. Jadi artinya dosen sama teman-teman mahasiswa Tahu semua itu Bang. nggak malu Anda? Nggak ada malu pada waktu itu Bang, karena kami punya keinginan pada waktu itu Bang. Apa keinginannya waktu itu? Keinginan kami supaya orang, masyarakat itu tidak sama dengan kami nantinya, terutama warga-warga di sekitar kami. Sehingga kami biar manfaat suatu saat gitu Bang. Oke, jadi 2 tahun jadi pemulung. Ya. Pedagang asongan. Ini Asongan. semua untuk membiayai kuliah sekaligus bikin sekolah tadi? Iya, bikin sekolah juga Bang. Untuk bikin sekolah awalnya dengar-dengar tantangannya adalah banyak sekali orang tua yang nggak percaya pada sekolah ini ya tadinya. Tantangan utama itu orang tua, karena kami datang ke suatu tempat itu kan mesti ada orang yang berpengaruh di sana Bang. Iya. Ada orang yang berpengaruh, sehingga kami datang ke sana itu otomatis dicurigai. Gini kan sekolahnya sekolah pinggiran, kenapa harus berdiri di sini? Kan nggak mungkin orang mau. Oke, kenapa sampai Anda mau berkorban sebegitu jauh? Iya. Kan pengorbanannya udah cukup lah, udah bikin dari SD waktu itu ya, sekarang kan dari TK. SMP tingkatannya, kemudian SMA, lulus kan harusnya udah selesai tugas Anda. Kenapa masih
berjuang terus membiayai, Ya. ya walaupun sekarang ada beasiswa. Apa yang terpikirkan? Kenapa sampai mau berkorban sejauh itu? Iya, itu karena kami juga punya cita-cita, yaitu supaya nanti generasi selanjutnya orang yang sudah kami rekrut menjadi sarjana-sarjana baru, otomatis mereka itu tidak usah mencari lapangan baru pekerjaan, tetapi kami sudah menyiapkan yaitu untuk jadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah kami itu, Pak. Bu Guru Milah Kamilah, Anda sendiri lahir dari keluarga yang ya bisa dibilang kekurangan ya. Dengan 3 bersaudara berjuang untuk bisa kuliah, ayah bahkan merelakan uang yang segitu-gitunya agar Bu Guru Milah ini bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Apakah pernah terpikir bahwa satu hari kelak aku akan bikin sekolah, mengajar anak-anak miskin supaya tidak merasakan penderitaan seperti yang aku rasakan? Ya, itu terasa oleh saya karena pada saat saya sekolah, mama saya hanya bilang gini, mama orang lain kok bekal ya teteh, enggak. Teh, sudah bisa sampai sekolah juga sudah alhamdulillah. Sok, mama doakan mudah-mudahan banyak rezekinya, mama bilang gitu. Amin. Nah, kenapa saya punya keinginan untuk buka sekolahan? Nenek saya itu, saya dari kecil sama nenek saya. Nenek saya itu kan, kalau ini mah ART ya. Asisten rumah tangga. Jadi tiap saya pulang, saya suka dibawa sama Umi. Namanya Umi gitu. Nanti kalau teteh udah besar, ada rezekinya. Tolong bantu anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Dan semenjak itu jadi termotivasi buat saya. Jadi dari situ muncul keinginan untuk bikin sekolah. Ya, betul. Nah, sekolah ini akhirnya terwujud tahun berapa? Tahun 2016. Ini sudah menikah atau masih menikah? Sudah menikah. Iya. Nah, dengar-dengar sebelumnya jual mobil untuk bisa bikin sekolah. Betul. Nah, yang paling termotivasi ketika saya jalan-jalan ke belakang rumah saya, itu kan perkampungan. Pada saat jam sekolah, anak-anak masih berkeliaran. Nggak sekolah mereka? Nggak sekolah. Saya bilang, ini kenapa kok masih berkeliaran di luar? Harusnya kan ini anak-anak sekolah. Akhirnya Umi, kita mau sekolah gimana? Untuk makan sehari-hari aja kita nggak punya. Akhirnya saya bilang gini, kalau Umi buat sekolahan, mau sekolah nggak? Mau Umi mau, bayar nggak Mi? Nggak usah, gratis. Bahkan baju dan segala rupa Umi kasih. Wis. Sampai sepatu, Tapi waktu tas. itu terpikir nggak dari mana uangnya nih? Nggak terpikir. Okay. Nggak terpikir dari mana, hanya karena punya keinginan yang kuat gitu aja. Akhirnya saya bilang gini, waktu itu kan masih bulan Maret, nah Juli udah mulai. Umi gimana, jadi nggak bikin sekolah? Jadi, kata Umi teh gitu. Nah, walaupun belum tahu dari mana uangnya. iya betul. Saya nggak tahu, ini modal nekat. Akhirnya di rumah kan ada garasi mobil ya. Saya bilang ke suami gini, Bi, ini kan ada mobil 2. Terus mobil kan jarang dipakai. Boleh nggak saya jual? Untuk apa Umi? Untuk bikin sekolahan. Suami langsung pingsan, blek. Reaksi suami gimana itu? Reaksi suami cuman, Hah? beneran Mi? Iya beneran. Emang mau di mana? Itu di garasi ada ruangan, kata saya gitu. Akhirnya di garasi waktu itu cuma 10. Muridnya? 10 murid, ya. 10 jadi murid. akhirnya dimulai? Mulai. Jadi mobil dijual akhirnya? Mobil dijual. Suami rela? Rela. Ikhlas? Ikhlas. terpaksa diinjak kakinya sama istri. Demi cinta katanya. Jadi akhirnya itulah awal mula bikin sekolah. Betul. Waktu itu muridnya berapa? 10. 10. Sekarang kalau dibilang 85. muridnya, nah ini sekolah gratis. Gratis. Lalu dari mana uang operasional ini? Yaitu dengan cara berjualan. Dari hasil itu kita coba untuk gaji guru, untuk Ini biaya suami operasional. nggak keberatan ya? Enggak. Enggak Pak, karena memang Luar senang aja. biasa, iya. Senang aja. Mungkin secara ini enggak buat apa gitu ya, capek-capek ini enggak. Ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa berbagi dengan yang lain. Apa mimpi yang ingin Bu Milah wujudkan? Saya ingin selain punya playgroup, TK, SD, kedepannya bisa buat SMP, SMA, SMK. SMK itu berbagai jurusan, Pak. Kenapa saya berbagai jurusan, misalkan tata boga, tata busana, informatika, karena saya ingin memberikan skill buat anak-anak. Selain itu,
perguruan tinggi. Jadi bagi anak-anak yang yatim, piatu dan duafa, mereka bisa gratis di sekolah ini. Dan Punya harapannya kesempatan, tidak ya. mengontrak lagi, Pak. Amin. Mudah-mudahan Kita panti doakan. asuhan sama sekolahan juga kita punya sendiri nanti. Kalau sekarang kan masih di sekolah SD di sini, TK di sini, panti di mana gitu. Pekerjaan Anda sekarang apa? Saya guru di SMK sendiri, kemudian sekarang diminta oleh Pak Gubernur NTB menjadi Kepala Teknopark Nusa Tenggara Barat. Anda sendiri lulusan apa? Dari STM mesin, S1-nya pendidikan teknik mesin, kemudian ngambil S2 di UGM teknik mesin. Oh, sampai S2 ya. Kalau STM-nya sama kita. Iya, iya. Jurusannya juga sama. Oh, Saya gitu. juga STM jurusan mesin. Iya, baru tahu. Orang-orang selalu bilang STM itu sekolah tanpa mikir. Ada yang bilang Iya, sekolah tawuran melulu. Iya, Pak. Belajarnya dikit, tawurannya lebih banyak ya. Iya. Tapi toh Anda melanjutkan sampai S2 saat ini dan terpanggil ya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin kita sama-sama rasakan. Iya. Dulu kan ceritanya kalau tamat kita langsung bisa terserap oleh dunia kerja. Iya. Faktanya nggak seperti itu ya. Iya. Nah, ceritanya sampai bikin atau mendirikan SMK. Nusa Tenggara Barat itu tidak memiliki perusahaan-perusahaan besar. Yang ada hanya IKM olahan gitu. Di sana itu ada IKM olahan bikin komoditi-komoditi unggulan kita kayak jagung, kopi, padi, beras diolah gitu. Nah ini yang sejalan dengan pemikiran Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, sehingga saya ketemu Pak Gubernur 2016 itu ternyata sejalan pemikirannya kita pada saat kita mulai membuat SMK itu. Apa itu pemikirannya? Bahwa kemakmuran itu bisa dicapai dengan industrialisasi. Industrialisasi itu tidak mesti dengan pabrik-pabrik besar, tetapi dia merdeka mengolah komoditi unggulan di daerahnya sendiri. Dan SMK itu harus bisa mengambil peran di situ. SMK itu harus menjadi trigger, harus menjadi pelaku dari industri kecil itu. Gitu. Nah, SMK pinggiran ini, dia harus mulai digerakkan. Kita harus mulai membangun SMK di pinggiran, karena potensi itu ada di situ. Oke, apa aja potensinya? Hasil alamnya ada di situ, olahannya ada di situ. Kemudian anak-anak tidak mampu ada di situ, nggak mampu mereka sekolah di kota, transportasi dan sebagainya gitu. Anda kan belum punya pengalaman untuk bikin sekolah. Kemudian uangnya dari mana untuk bikin sekolah ini ya? Waktu itu Bang Di, saya ini guru, pemikiran-pemikiran kita agak berbeda gitu. Jadi saya stres sendiri di sekolah itu. Kenapa? Coba jelasin kenapa sampai stres. Begitu pulang kantor gitu, harusnya SMK itu dia 24 jam memfasilitasi siswa, praktik harusnya tak terbatas gitu. Jam 2 udah tutup gerbang misalnya kan. Oke, jadi waktu jadi guru Anda risau melihat harusnya anak-anak praktek mengasah keterampilan mereka, tapi faktanya gerbang pintu sekolah sudah tutup. Saya mulai berpikir bagaimana membuat tempat praktik anak di luar awalnya. Misalnya di sekolah tidak bisa memfasilitasi anak-anak bekerja sampai sore, sampai malam, itu pengalaman industrialnya itu. Saya membuat bengkel awalnya, bengkel Ondak Jaya. Di situ kita membuat mesin-mesin olahan pangan. Nah itu dimulai dari bengkel. Dari bengkel. Kemudian berkembang, kepikiran mau jadikan sekolah sekalian aja. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang itu kami meluluskan tahun pertama kemarin 20 orang siswa kita sudah seluruhnya terserap untuk membantu IKM. IKM kita yang awalnya bikin trali, pagar, kanopi itu dengan kehadiran siswa kita itu sudah mulai tertarik untuk membuat mesin-mesin olahan. Sekarang saya 2018 dipinjam sementara dari guru di SMK Negeri 1 Selong, kemudian ditaruh menjadi Kepala Teknopark NTB gitu. Sains Teknologi Industrial Park Nusa Tenggara Barat. Di situ ide-ide yang selama ini terpendam puluhan tahun itu Bang Andi mulai bisa direalisasikan. Muncul kembali gitu. ya. Kami memitrakan SMK dengan IKM, kemudian Pemda kita upayakan membeli mesin-mesin olahan itu. SMK yang belum mampu membuat mesin itu kita mitrakan dengan IKM gitu. Jadi IKM-nya berkembang, SMK-nya berkembang sehingga nanti terjadi kemitraan gitu. Orang-orang seperti Pak Guru Ikhwan ini itu banyak di Indonesia. Cuma mereka tidak terekspos ke permukaan karena mereka bekerja dalam sepi, dalam diam. Nah, komentar Anda untuk orang-orang pejuang pendidikan yang seperti ini yang ada di Indonesia? Pertama saya mau bilang sama Mas Ikhwan, ini suatu kehormatan buat saya bisa ketemu guru penggerak seperti Mas Ikhwan. Wow. Luar biasa. Dan itu namanya, kata kuncinya itu guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Dan guru penggerak itu guru yang bergerak
tanpa disuruh, dan selalu akan berpihak kepada murid. Itu. Dan guru itu secara otomatis akan mencari ilmu dan kompetensinya sendiri. Dan banyak banget, Mas Hendy, banyak banget guru-guru penggerak di seluruh provinsi dan daerah-daerah Indonesia. Cuman benar tadi kata Mas Hendy, mereka banyak yang belum dimerdekakan, banyak yang belum dibantu, dan banyak yang belum terekspos. Jadi saya salut banget sama Mas Hendy untuk telah mengekspos seperti Mas Fadli tadi sama Mas Ikhwan, ini luar biasa episodenya. Saya udah baru pulang-pulang dari beberapa daerah. Iya, apa yang Anda lihat di daerah? Wah, luar biasa. Saya baru dari Gianyar, Ubud, Iya, Bali, iya. dan ada TK. Kan biasanya kita melihat tuh bahwa SMK ya, sekolah produktif. Iya. Ini bukan, ini TK produktif. Bisa bayangkan. Apa-apa yang Anda lihat di sana? Anak-anaknya diajar di lingkungan terbuka, di alam, diajarkan mengenai berbagai macam tanaman dan efek positifnya kepada kesehatan. Wow. Tapi sekalian orang tua anak-anaknya juga diajarkan bagaimana menanam barang-barang ini, tanaman-tanaman ini, lalu dibeli oleh TK-nya, lalu dia jual kepada para pengunjung kesehatan. Tunggu, jadi dengan cerita tadi pesan moral Anda apa ini? Bahwa guru-guru penggerak seperti ini mencari solusi-solusi inovatif untuk bisa membantu anak-anaknya dan keluarganya anak-anaknya. Itu luar biasa. Dan di mana mereka itu sebenarnya social entrepreneur. Social entrepreneur, mereka tahu bahwa oke, kalau tidak ada dukungan dari luar, kita harus membuat sekolah ini produktif sehingga kita bisa menanggung semua biaya untuk anak-anak. Jualan tanaman, jualan keterampilan membuat peralatan. Apa pentingnya sebenarnya guru penggerak ya yang Anda dorong sekarang ini, sekolah penggerak, guru penggerak, memerdekakan guru. Kenapa ini jadi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Memerdekakan guru dan mencari guru-guru yang punya potensi menggerakkan suatu sekolah. Itu adalah satu-satunya cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita. Orang-orang suka ada mispersepsi bahwa perubahan di dalam suatu kualitas pembelajaran itu bisa dilakukan orang di luar sekolah. Itu mustahil. Perubahan yang harus terjadi adalah perubahan orang-orang dewasa di dalam sekolahnya. Kepala sekolah sebagai kepala perubahan itu, kepala organisasi itu, dan guru-gurunya. Dan itu satu tim, Mas Hendy. Ini adalah unit of change. Unitnya adalah sekolah. Jadi, kenapa guru penggerak itu luar biasa pentingnya? Guru-guru penggerak itu diidentifikasi berdasarkan bukan hanya kompetensi mereka sebagai guru, tapi kemauan dan kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin dan mementor guru-guru yang lain. Nah, misi Anda sebagai seorang menteri, dunia akan berubah begitu cepat. Kita harus memberikan skill atau kompetensi-kompetensi di sistem pendidikan kita yang mempersiapkan anak-anak kita untuk perubahan yang akan selalu terjadi semakin cepat. Kalau sistem pendidikan kita tidak melatih kerja secara kelompok, teamwork. Kalau sistem pendidikan kita tidak komponen project based, tidak besar. Saya tahu pasti nih Mas Ikhwan langsung ngaku-ngaku. Iya. Berkarya, Mas Hendy. Berkarya, bukan duduk dengerin orang. Kalau anak-anak kita di dalam sistem pendidikan kita tidak biasa bertanya dan berdebat, satu arah saja, mereka akan tenggelam di dalam perubahan yang disebabkan oleh teknologi disruption yang akan terjadi di masa depan. Dan itu yang saya takuti dan itu yang misi saya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak kita pada saat keluar dari sistem pendidikan itu mereka bukan hanya nggak tenggelam, tapi mereka bisa berenang dengan handal. Tentunya ini tidak mungkin dicapai dalam 5 tahun ya, Mas Hendy. Saya harus bilang itu. Proses ini harus paling tidak 10-20 tahun proses transformasi ini. Tetapi harus kita mulai sekarang. Dan yang saya usahakan, misi saya dalam 4-5 tahun ke depan adalah untuk menciptakan perubahan yang nggak bisa diputar balik lagi. Itu adalah misi saya. Insya Allah tercapai. Setuju, setuju.